Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan tugas proyek untuk memenuhi mata kuliah Elektromagnetika Dasar. Stay tune. Halo Sabit. Halo Bio, halo Denia. Halo Fausan. Halo teman-teman semua, pernah gak sih kalian melihat balon yang digesekkan ke rambut lalu menempel ke dinding atau penggaris plastik yang dapat menarik potongan kertas kecil? Nah, fenomena sederhana itu disebut dengan elektrisasi. Lalu, apa sih elektrisasi itu? Oke teman-teman, jadi elektrisasi itu adalah proses terjadinya muatan listrik pada suatu benda akibat perpindahan elektron. Perpindahan elektron ini menyebabkan ketidakseimbangan muatan, sehingga pada benda tersebut bisa bernilai positif atau negatif. Lalu, ketika suatu benda mengalami elektrisasi dan menjadi bermuatan, muatan ini tidak hanya menyimpan muatan listrik. Muatan listrik ini juga mempengaruhi ruang di sekitarnya. Nah, ini tuh disebut dengan medan listrik. Lalu, medan listrik secara keseluruhannya apa sih? Oke teman-teman, jadi medan listrik itu adalah wilayah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Oke, selanjutnya keberadaan medan listrik menjelaskan bagaimana suatu muatan dapat memberikan gaya pada muatan lain secara tidak langsung. Besar medan listrik dapat dipengaruhi oleh besar muatan pada muatan listrik yang ditimbulkannya, serta jarak dari muatan tersebut. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini tentang elektrisasi. Selanjutnya, magnetisasi akan dijelaskan oleh partner saya. Dadah. Halo guys semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang magnetisasi. Jadi magnetisasi itu adalah suatu bahan yang mengalami perubahan. Jadi dia tuh punya medan magnet ataupun bisa dia memiliki sifat kemagnetan. Nah, proses dari magnetisasi ini itu teh biasanya berasal dari medan magnet yang dari luar atau enggak bahan-bahan yang punya medan magnet ataupun arus listrik itu sendiri. Jadi magnetisasi itu adalah suatu benda yang nyebabin benda itu mempunyai magnet dan juga bisa menaik benda ferromagnetik. Nah, medan magnet itu adalah bisa dibilang ada di sekitaran magnet atau bisa disebut penghantar listrik yang biasanya dihasilkannya itu yang biasanya timbul akibat medan magnet timbul dari arus medan akibat listrik ataupun medan magnet permanen. Jadi magnetisasi itu bisa menghasilkan medan magnet dan bisa membuat penarikan terhadap benda bersifat ferromagnetik ditarik sama magnet tersebut. Dan kemudian ada pengertian benda magnet. Medan magnet itu adalah kelilingan dari magnet atau bisa dibilang penghantar listrik yang mempengaruhi gaya magnet. Situ saja. Nah, medan magnet itu biasanya timbul diakibatkan oleh muatan listrik yang biasanya ada di kawat yang dialiri listrik ataupun magnet yang permanen. Nah, untuk medan magnetnya sendiri, medan magnet itu biasanya digambarkan oleh panah gaya magnet yang membentuk lintasan tertutup
saya bilang seperti itu. Oke, kalau magnetisasi sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan akan ada penjelasan tentang praktikum ini. Terima kasih. Halo teman-teman. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sebenarnya apa sih yang akan kita buat untuk memenuhi proyek ini. Nah, di sini kita tuh akan buat yang namanya coil accelerator. Coil accelerator itu adalah prinsip yang digunakan untuk membuat coil gun. Jadi gini, coil accelerator tuh bakal bekerja dengan cara memanfaatkan medan magnet yang akan digunakan untuk melontarkan suatu logam kayak peluru. Nah, tapi kita di sini bikin versi yang amannya aja karena kita pakai tegangan dan arus yang rendah. Jadi kita cuma bisa ngegerakin benda-benda kecil atau bahkan cuma bisa ngegerakin magnet. Besi aja masih belum tentu bisa bergerak karena memang kecil banget yang dipakainya. Nah, untuk cara membuatnya itu ada dua cara. Yang pertama, bisa ada coil tembaga langsung disalurkan ke tegangan DC positif dan negatifnya. Nah, nanti akan tercipta tuh medan magnet di tengah-tengah si coilnya. Nah, cara kedua itu adalah dengan membuat suatu skema rangkaian, di mana ini tuh berfungsi untuk mempermudah kita menyalurkan tegangan itu ke coil. Karena kalau kita terus-terusan mengalirkan tegangan ke coil, nanti logamnya tuh bakal nyangkut di tengah-tengah coil. Jadi dia tuh nggak bakal meluncur karena medan magnetnya bakal nyala terus. Nah, jadi untuk meluncurkannya tuh kita harus ngasih tegangan tapi cuma sebentar. Nah, jadi rangkaian tadi tuh berfungsi untuk memberikan tegangan secara sebentar itu. Untuk rangkaiannya tuh kayak gini. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang kita coba eksperimennya yuk. Nah tadi yang udah dikata sama Bio, yang udah dikasih tahu sama Bio ya, itu ada dua cara buat kita eksperimen dengan coil accelerator. Nah kita coba yang paling mudah dulu yuk. Nah yang pertama, teman-teman butuh si coilnya itu sendiri teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa menggunakan sebuah media ya, contohnya kayak bekas plester. Terus teman-teman bisa gulungin aja tembaganya ke si bekas plester ini. Nah, quick notes teman-teman, kalau misalkan ingin menggunakan coilnya, teman-teman harus kerik dulu atau mungkin bakar di ujung-ujung si coilnya. Jadi biar arus dan tegangannya juga bisa ngalir ke coilnya teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman perlu yang namanya power supply gitu. Nah, alternatifnya power supply itu teman-teman bisa menggunakan baterai yang berkapasitas 9 volt. Nah, yuk kita cobain eksperimennya. Oke, jadi step yang pertama teman-teman perlu nyambungin nih kutub negatif dan kutub positifnya dari power supply ke coilnya teman-teman. Jadi tinggal jepit kayak gini ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal nyalain aja power supply-nya. Nah, di sini otomatis dari power supply tegangan dan arusnya itu udah ngalir ke coilnya teman-teman. Nah, kita buktiin yuk sama magnet ini. Nah, magnetnya nempel deh. Nempel magnetnya. Nah, buat jadi coil accelerator, teman-teman nggak bisa nyambungin terus coilnya ke sumber tegangannya teman-teman. Karena pada saat teman-teman masukin magnetnya, itu bakal nempel terus, nggak akan bergerak. Nah, caranya teman-teman perlu timing yang pas, biar magnetnya itu cuman ngelewatin si coilnya aja, gitu. Nah, jadi ya contohnya teman-teman tinggal tempel aja magnetnya di sini, terus teman-teman tinggal jepit lagi atau tempel aja, tapi dengan waktu yang benar-benar cepat, gitu kan, nggak bisa dijepit terus. Jadi contohnya kayak, nah, tapi itu ribet teman-teman ya. Teman-teman tuh harus mainin ini, gitu. Harus mainin si power supply sama coilnya gini terus. Jadi ya ribet deh. Mungkin kadang aja teman-teman bisa gagal kalau teman-teman nggak cepat buat timingnya ya. Please gagal. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi dia bakal aktif terus teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara kedua ini bisa dibilang cukup ribet ya, karena teman-teman perlu membuat rangkaian dengan skema yang udah dikasih nih teman-teman. Nah, caranya pertama-tama teman rangkai dulu rangkainya kayak gini ya, yang udah kita rangkai. Cukup mudah ya, nggak ribet-ribet banget kayak gini. Nah, terus lanjut, sebelum nyalain power supply-nya teman-teman sambungin dulu si rangkainya sama power supply, yang positif dan yang negatif ya teman-teman.
Nah, di situ teman-teman sambungin nih si coil ini ke yang pertama ada di tengah-tengah MOSFET ini ya. Aku lihat dulu tengah-tengahnya yang mana. Oh, ini. Di tengah-tengah ini di sini ya. Nah, tengah-tengah sini. Terus sama di VCC atau di positif, guys. Gitu. Nah, terus teman-teman tinggal berdiri nih kayak gini. Nah, ini udah berdiri nih. Nah, terus tinggal nyalain deh. Gitu. Power supply-nya 12 volt ya, teman-teman. Ralat kita pakai yang 12 volt. Jadi biar si tegangan sama arusnya juga kuat ya buat medan magnetnya ya gitu. Jadi misalkan teman-teman ingin pakai alternatifnya power supply, teman-teman bisa pakai yang 12 volt. Jangan yang 9 volt. Bisa yang 9 volt tapi magnetnya bakal berkurang. Nah, teman-teman, nah di sini misalkan aku masukin magnet ke sini, dia nggak akan nempel, guys. Tuh, karena bakal diatur sama tombol yang ada di sini. Nah, jadi sekarang lebih gampang nih caranya mau mainin coil akseleratornya. Jadi teman-teman tinggal simpan aja di sini. Tuh, susah. Nah, di situ tinggal pencet. Nah, gitu guys ya. Jadi lebih seru buat dimainin daripada cara yang pertama yang harus pakai timing buat ngetap si negatifnya. Jadi teman-teman tinggal pencet aja kayak gini. Dia bakal lompat tuh lewat. Tapi jangan lama-lama ya. Kalau misalkan teman-teman tekan juga ya jadi kayak magnet biasa. Dia bakal nempel di coilnya. Tapi kalau misalkan cuma diklik kayak tadi ya. Nih kayak diklik gini doang. Nah, dia bakal lompat. Kayak gitu guys. Seru kan? Halo teman-teman, nah sekarang aku bakal coba ngerjain soal tentang materi yang udah dijelasin sebelumnya, yaitu elektrisasi dan juga magnetisasi. Soalnya kayak gini, sebuah kawat dililitkan pada paralon berbentuk tabung sehingga membentuk sebuah selenoida dengan inti udara. Spesifikasi dari selenoida itu tersebut adalah sebagai berikut. Jumlah lilitan atau N senilai 200 lilitan, tegangan sumber sebesar 12 volt, arus yang digunakan sebesar 5 ampere, dan panjang selenoidanya sepanjang 20 cm. Kemudian soal ini meminta kita untuk menentukan medan magnet di dalam lilitan selenoida dan juga medan listrik sepanjang kawat selenoida. Langsung aja kita kerjain nomor 1 dulu. Nomor 1, diminta untuk menghitung medan magnet di dalam lilitan. Rumus medan magnet yaitu B sama dengan mu 0 dikali N dikali I, di mana B adalah medan magnet. Kemudian dari soal tadi dapat diketahui hal-hal ini, yaitu N besar atau jumlah lilitannya sebesar 200, terus tegangannya sebesar 12 volt, arusnya sebesar 5 ampere, panjang selenoidanya 20 cm atau 0,2 meter, dan mu 0-nya sebesar 4 pi dikali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Nah, dari rumus medan magnet ini kita bisa lihat kalau N kecil di sini belum ada nilainya. Berarti kita harus mencari nilai N kecilnya dulu. Untuk mencari nilai N kecil atau jumlah lilitan per meter, rumusnya itu adalah N per L atau jumlah lilitan per panjang selenoida, di mana N sama dengan 200 per 0,2 dan hasilnya adalah 1000 lilitan. Jadi N sama dengan 1000 lilitan. Nah, karena N-nya udah diketahui, sekarang baru bisa dimasukin ke rumus medan magnet. Nah, tinggal dimasukin aja guys nilainya, yaitu mu 0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7, N dikali 1000, terus I-nya 5, jadi dikali 5. Hasilnya adalah 6,28 dikali 10 pangkat min 3 Tesla, atau sama aja dengan 6,28 mili Tesla. Nomor 1 udah selesai. Sekarang kita lanjut ngerjain yang nomor 2. Di nomor 2 kita tuh diminta untuk menghitung medan listrik di sepanjang kawat. Untuk rumus dari medan listrik itu adalah E sama dengan V per I, V per L, L kecil. Dimana yang diketahui sebelumnya tegangan atau V itu 12 volt, terus L-nya tadi itu nggak diketahui, cuman karena kita tuh praktek menggunakan 10 meter, jadi kita samain aja kalau panjang total kawatnya itu sepanjang 10 meter. Nah,
karena nilai-nilainya udah diketahui semua, berarti tinggal dimasuk-masukin aja. Dimana E sama dengan 12/10, hasilnya adalah 1,2 volt per meter. Nah, jadi dari contoh soal ini dapat disimpulin kalau medan magnet yang didapat adalah sebesar 6,28 mili Tesla dan medan listrik yang didapatkan adalah sebesar 1,2 volt per meter. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih. Sekian video proyek dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Dadah. Dadah. Dadah.